Satu unit bus berpenumpang mengalami kecelakaan di eksit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah hingga menyebabkan 16 orang meninggal. Bus PU Cahaya Trans berangkat dari Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penumpang yang akan pulang ke Boyolali menceritakan detik-detik mencekam kala bus terguling. Tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, namanya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini Oh, begitu Bapak gimana? Mencelak atau gimana? keluar dari mobil, dari bis. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi pos pemulasaran jenazah korban kecelakaan bus di RSUD Karyadi Semarang. Lutfi menjelaskan tim DVI tengah bekerja. Pemprov Jawa Tengah menjamin korban teridentifikasi akan dapat diantarkan dengan ambulans dengan pengawalan menuju rumah duka. Kita koordinasi dengan DVI untuk memastikan bahwa dari 33 penumpang, 16 kita pastikan meninggal. Yang 16 ini Pemprov telah menanggung semua terkait dengan pengangkutan, termasuk nanti identifikasi dan pengawalan sampai di rumah duka. Kita berikan ambulan, kita kawal sampai di rumah duka, itu satu. Kemudian yang kedua, termasuk identifikasi yang jumlahnya hampir 11 orang yang dilakukan perawatan, Dinas Kesehatan kita turun tangan untuk membantu kegiatannya. Sementara itu, Jasara Harja juga menjamin hak perlindungan kecelakaan akan diberikan kepada keluarga korban kecelakaan baik yang meninggal ataupun korban luka-luka dengan pembiayaan, pengobatan, dan perawatan. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya ya, di rumah sakit. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimum. Kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak, Kota Semarang, Senin dini hari menyebabkan 16 korban meninggal dunia. 15 korban diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sementara satu korban meninggal ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Tugurejo, Kota Semarang. Tim Liputan, Kompas TV. Bus PO Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol kilometer 420200 di Simpang Susun Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Disebutkan bus kecelakaan terjadi saat bus melintas di jalan yang menikung. Sopir yang diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya mengalami hilang kendali ke arah kanan dan kemudian menabrak pembatas jalan. Bus kemudian terguling ke kanan. Akibat kecelakaan ini, setidaknya 16 orang meninggal dunia. Bus PO Cahaya merupakan kendaraan yang membawa 34 orang. Dalam kecelakaan ini, 16 orang meninggal dunia, sementara 18 orang lainnya selamat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan bus Cahaya Trans, kita bahas bersama Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi. Selamat petang Pak Kasat, seperti apa data terakhir dari korban? Apakah masih terkonfirmasi ada 16 orang meninggal dunia dan seperti apa korban selamat kondisinya sore ini? Ya, jadi selamat sore pemirsa Kompas TV. Kebetulan saya saat ini masih berada di tol, di tempat barang bukti laka bis Cahaya Semarang. Jadi kami update terakhir posisi korban yang meninggal 16 dan 9 orang sudah kita antar ke keluarganya. Jadi 9 sudah kita data dan kita antar ke keluarga masing-masing, baik di Klaten dan sekitarnya. Masih ada 7 yang kita tunggu
Dan kita juga buka posko di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Jadi, silakan keluarga yang bisa menghubungi nanti kita antarkan ke rumah duka. Artinya untuk 7 korban yang meninggal dunia ini sudah diidentifikasi secara keseluruhan, Pak Kasat? Sudah. Jadi sudah dapat datanya semua, tinggal kita menunggu pihak keluarga dan itu nanti langsung kita antar ke rumah duka masing-masing. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk pihak rumah sakit dan pihak-pihak terkait, sehingga kita memberikan pelayanan kepada para korban ini supaya bisa segera kita antar ke masing-masing. Pak Kasat, terkait dengan kondisi bus saat kecelakaan terjadi, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya? Dan apakah sudah ditetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan ini? Ya, ini kita maraton, Mbak, dari kejadian tadi malam, ini hari, kita proses evakuasi dulu, terus kita olah TKP, kita melibatkan juga satuan atas dari Lantas Polda Jawa Tengah maupun dari Korlantas sudah datang di sini membantu kita pakai TAA tentunya. Nanti mudah-mudahan dengan fakta-fakta di lapangan kita bisa membuat terang perkara ini penyebab kecelakaannya. Terkait dengan kelaikan bus, apakah sudah ada informasi yang diterima oleh pihak kepolisian? Ya, ini kita lagi cek. Jadi ini kebetulan ada juga ahlinya dari perhubungan dan dari Korlantas juga datang di sini dan saya nungguin di sini. Jadi dari sisi bis nanti kita juga minta keterangan dari saksi-saksi yang melihat langsung dan kebetulan supir sudah kita amankan di Satlantas Polrestabes Semarang. Untuk pemilik PO perusahaan busnya, apakah sudah dimintai keterangan? Belum, Pak, belum. Itu tahap berikutnya. Jadi kita juga akan periksa dulu verifikasi dari yang melihat langsung, nanti dari keterangannya baru nanti kita kembang ke yang lain. Untuk sopir sendiri, apakah terkonfirmasi bahwa sopir yang mengemudikan bus ini betul sopir utama atau justru memang betul adalah sopir cadangan, Pak Kasat? Iya, jadi saudara supir yang saat kan berangkat dari Bogor itu lebih kurang jam 3 sore, terus istirahat di Subang, terus ganti supir dengan cadangan ini. Tapi dia memiliki SIM, sehingga nanti kita juga, dia sempat berhenti di setelah bayar kali kangkung itu, terus memang dia baru 2 kali membawa bis ini ke arah melintas di TKP tersebut. Artinya memiliki SIM yang sesuai untuk mengendarai mobil dengan kapasitas besar, namun untuk pengalaman hanya baru 2 kali mengendarai bus seperti ini ya. Keterangan yang kita minta kepada driver supir yang mengemudikan ini. Ini yang memang kita gali, posisi mobil juga, kelayakan mobil, transilisasi. Nanti dari olah TKP dan pemeriksaan sensasi ini, alat bukti yang kita miliki, nanti baru kita gelarkan, Mbak. Apakah ini naik ke City dan berikutnya. Nanti, jadi kita tunggu, Mbak, ya. Oke, Pak Kasat, artinya sopir yang menggantikan ini memang sopir yang menggantikan dalam kondisi yang memang untuk aplusan seperti itu ya, Pak Kasat ya? Ya, memang dia sampai di Subang dia ganti dengan supir cadangannya. Jadi sampai cadangannya dan ini dari keterangan yang kita dapat seperti itu. Oke. Ya. Terakhir Pak, singkat saja, 18 korban yang selamat kondisinya seperti apa? Ya, jadi ada rata-rata luka ya, luka, ada yang di kaki, di badan, ada yang sudah pulang dan ada yang masih dirawat di Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Columbia, dan Elizabeth Semarang.
kita tempatkan anggota di sana, Ya, komunikasikan apa keluhan-keluhannya, kita bantu, kita komunikasikan dengan pihak rumah sakit sehingga bisa ini teratasi dan sembuh. Habis itu bisa kita antarkan ke keluarga masing-masing. baik. Terima kasih Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi. Terima kasih Pak Kasat, selamat sore. Sama-sama, selamat sore.